Udah aku briefing soalnya di rumah, kalau disuntik nggak boleh nangis, nanti dapat coklat. Aku gitu, aku pasti iming-iming. Iya, jadi itu pengaruh ya, apa yang dimakan sama si ibu gitu ya, pasti pengaruh ke ASI. Kalau misalnya abis dititipin, pulanglah entah flu or something gitu ya, ternyata ASI itu bisa menjadi vaksin. Betul, ini Cika. bener ya? Aca, apa kabar dokter? Anak-anak sehat gak? Baik, anak-anakku lagi habis rewel, soalnya habis vaksin sama dokter Asti. Pas banget. Pinter loh anakmu, nggak nangis pasti vaksin. Udah aku briefing soalnya di rumah, kalau disuntik nggak boleh nangis, nanti dapat coklat. Aku gitu, aku pasti iming-iming. Sistemnya nyogok ya? Iya, pantesan dari kecil nurut udah banget ada. Udah tahu dia. Iya, udah aku lagi galau tau asli deh, aku lagi galau banget. Kenapa? Dia pengen curhat tahu. Ini kan baby aku lagi 8 bulan ya. Aku tuh selama dari lahiran makannya jadi terbatas banget. Entah kayak pedes-pedesan, aku nggak berani. Apalagi kata orang tua sana sini tuh jangan makan ini, jangan makan itu. Jadinya picky makanannya, jadi aku males makan. Produksi ASINya kurang banyak gitu, kayak kurang, menurut aku kurang maksimal ya. Kamu dulu gitu nggak sih? Pada ini nggak sih ada pantangan kayak gitu nggak sih? Aku sih dulu pas nyusuin nggak ada pantangannya ya, karena kan ASI itu sebenarnya dihasilkan dari badan kita kan. Cuman apa yang kita makan itu apakah bener nggak sih bisa dirasain oleh bayi yang nyusu kita? Iya, jadi itu pengaruh ya, apa yang dimakan sama si ibu gitu ya, pasti pengaruh ke ASI, betul ya. Ke kualitas ASINya, produksi dan juga rasa ASINya ya. Nah, jadi memang disarankan kalau untuk pedes-pedes ditahan dulu. Bukan berarti nggak boleh sama sekali ya, boleh, tapi dijaga supaya nggak terlalu banyak gitu, berlebihan gitu ya. Boleh, iya. Boleh makan pedas. Makanya bener-bener nggak ada loh cabai di piringku tuh kayak yuk kita musuhan aja nih. Tapi soalnya beberapa kasus memang bayi bisa ada gangguan pencernaan ya, sedikit seperti diare atau kembung ya. Ada makanan lain seperti juga ikan yang mengandung merkuri tinggi ya, seperti ikan laut gitu ya. Jadi lebih baik dihindari. Tapi tetap sebenarnya ikan secara umum kan banyak zat gizinya ya. Seperti banyak asam lemaknya, omega 3 untuk pertumbuhan otak si kecil ya. Jadi tetap ada ikan-ikan yang boleh dikonsumsi. Sedep banget sama ikan, sambelin ya dibakar. Iya, tetap ya sambal ya. Kopi, nah Cika suka ngopi nggak? Nah, suka banget lagi. Jadi kalau untuk kopi tuh boleh, tapi batasin juga ya. Paling 1 sampai 2 cangkir sehari masih oke sih. Kalau bisa nggak ngopi juga lebih baik lagi sih. Aku tuh lagi disuruh untuk makanin sari kurma. Tahu nggak sih? Aku sih pas abis lahiran si kakak tuh anak pertamaku, aku lagi banyak minum ramuan katuk, daun katuk, karena kan katanya katuk tuh bisa bikin ASI berlimpah, lancar gitu. Tapi bahaya nggak ya itu? Kalau bahaya sih enggak ya, justru malah betul ya, membantu. Jadi sebagai pelancar ASI atau ASI booster gitu ya, kayak daun katuk udah terbukti ya. Jadi ada kandungan prolaktinnya juga sama ya, seperti ada dalam tubuh kita untuk merangsang produksi ASI. Iya. Apalagi kalau misalnya ditambah si sari kurma tadi itu aku bilang sari kurma juga bagus ya, ada banyak mineralnya, vitaminnya, antioksidannya, pokoknya bagus untuk ASI gitu. Iya, aku kerasanya soalnya gini loh, kan makanannya jadi lebih terpilih ya, walaupun emang bawaannya nggak terlalu nafsu makan. Aku ngerasanya gini, baby aku, jadi beberapa waktu kalau di rumah aku tuh kan lumayan agak panas, di rumah mamaku tuh agak dingin gitu. Drastis lumayan. Tapi kalau misalnya abis dititipin, pulanglah entah flu or something gitu ya, ternyata ASI itu bisa menjadi vaksin. Betul, Cika. Bener ya? Bener ya? Jadi ada kandungan antibodi dari ibu yang bisa ditransfer lewat pemberian ASI gitu ya. Jadi begitu bayi itu mendapatkan ASI, ada antibodi juga tuh yang ikut ditransfer sehingga menjaga si bayi nggak rentan kena sakit. Tapi imunisasi tetap penting ya untuk dilanjutin ya. Mitos ya kalau misalnya saat ibu lagi batuk pilek gitu sakit berhenti menyusui. Nah, justru harus menyusui. Karena di saat itu ada antibodi ibu yang ditransfer ke si bayi gitu ya. Jadi membuat bayi itu nantinya lebih kebal terhadap sakit yang diderita si ibu. Iya. Cuman tantangannya itu sometimes bikin aku rada sepaneng juga ya. Sepaneng juga. Kan lagi keluar rumah harus nggak sama baby. Jadinya itu loh, pulang bengkak, pernah nggak sih? Iya, pernah. Pasti sebagian besar ibu-ibu menyusui pasti ya pernah ngalamin bengkak 2 jam.
jadi dia bengkak. Memang harus rutin dikosongin ya kalau begitu. Jadi memang menyusui itu kan banyak tantangannya ya, Iya. tapi banyak happy-nya juga dong. Iya sih, Iya, jadi harus selalu happy ya. Jadi tadi tuh selain pelancar ASI tuh happy tuh penting banget loh. Iya. Ya, jadi kalau misalnya happy tuh otomatis ASI-nya jadi lancar. Iya. Sebenarnya kalau menyusui itu lo bisa mengurangi stres loh. Oh gitu Iya, ya. bisa bikin tenang juga. Stress relief, Iya, ya. betul. Oh, Karena kan iya. ada hormon oksitosin ya. Iya. Dengar ya, selain bisa melancarkan ASI, itu juga bisa bikin apa ya? Tenang si ibu. Aku tuh sekarang kalau misalnya happy-nya tuh cuma sebatas suapi, paksu tuh mijitin. Oh, Kasih bawain makanan Iya. gitu kan. Gantian Ajak aku yang shopping ini. juga ya. Ah, dia bukan lagi ya. Itu kayak booster langsung. Wah, Langsung ASI-nya lancar Shopping ya. juga, shoppingnya pasti baju bayi sih, Iya. masih kan kalau udah punya anak sih. bener banget lagi aku kayak Iya, gitu. aku juga begitu. Momen ya, tapi pokoknya momen menyusui itu momen paling berharga. Soalnya kan ya itu skin to skin kan. Terus Nah, kita itu juga bisa penting banget ya. sedekat itu kita sama anak kan. Momen anak nempel kayak perangko ya. Iya. Kapan lagi? Kapan lagi ya? kan? Jadi skin to skin itu emang udah direkomendasi juga ya sama WHO. Nah, dari dalam 1 jam pertama setelah lahir itu inisiasi menyusui dini ya. IMD. Nah, IMD langsung menyusu, langsung skin to skin. Jadi meningkatkan bonding. Terus juga artinya bisa semakin lancar gitu ya nantinya untuk memberikan ASI-nya. Jadi ASI itu banyak banget ya manfaatnya. banyak banget Jadi manfaatnya sampai ya. saking pentingnya ada namanya momen pekan ASI sedunia loh. Nah, Oh, gitu. Iya, jadi Kapan? sampai diperingati dalam 1 minggu penuh di awal Agustus setiap Oh, tahunnya. awal Agustus. Ya, jadi itu untuk mengingatkan lagi gitu ya bahwa ASI itu penting gitu ya, banyak manfaatnya. Dengan pekan ASI itu juga mengingatkan kita bahwa kita tuh nggak lagi berjuang sendirian sebetulnya Betul. ya. Iya, betul. Kayak aku ngerasa lebih tenang lah, sama-sama ngerasain hal yang aku Iya, iya, rasain. betul. Iya. Perlu banget ya woman support woman gitu. Jadi Saling selain woman support support dari woman. temen, ya dari keluarga juga penting ya, nggak kalah penting. Jadi penting banget nih buat ibu yang mau menyusui memang harus nyari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Pas hamil menyusui ya, ya, pas pada saat masa hamil. hamil kita udah harus nyari informasi tentang ASI, Iya, proses iya. menyusui, Support dan jangan lupa system ajak harus suami ini dan sih. juga keluarga Iya, ya. betul. Nah, Iya, karena setuju, mereka sebagai setuju. support system kita. Bener-bener. Support system pertama kan itu kan yang ada di rumah. Nah, Iya. Thank you banget loh guys. Aku tuh jadi bawaannya pengen ngerumpin mulu. Anyway, ini kan kita agak susah nih ya ketemu lagi. Minggu depan tuh aku lagi ada rencana di dekat tempat praktek kamu itu ada baby spa gitu loh.